Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya? Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sehatil ansab ats-tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat nggak boleh, secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Pak Rizik Sihab itu menuntut tes DNA itu kan Rizik tahu prinsip, apalagi dia dokter, bahwa klaim luar biasa itu mengharuskan bukti yang juga luar biasa. Rizik Sihab itu dokter beneran. Kalau Rumail Abbas itu historian nggak jelas itu. Jadi apa yang dicatatkan Rizik itu benar dulu, masalahnya dia nggak konsisten gitu. Saudara sekalian, ada video menarik dari Dr. Sugeng, di mana klan Alwi ini memang sangat-sangat tidak ilmiah sekali, di mana mereka ketika dituntut untuk menghitung jarak genetika leluhur mereka dengan apa yang mereka klaim, itu mereka tidak bisa, dan mereka tidak bisa membuktikan sampai sekarang, saudara sekalian. Nah, ini yang akan dibahas oleh Dr. Sugeng, dan mari kita sama-sama simak apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan video ini didengar oleh Robitoh Alawiyah maupun para Habib-Habib lainnya, saudara sekalian. Dan selengkapnya mari kita simak-simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari ini masalah nasab ini nggak akan selesai kalau yang digugat nggak mau menyelesaikannya dengan metodologi ilmiah gitu ya. Ilmiah itu bahasa sekarangnya sains itu. Kita juga disuruh ikro itu kan riset. Nah, sebetulnya kita itu dalam kasus nasab ini yang benar adalah menolak klaim itu. Kita nggak perlu riset, saya sebetulnya nggak perlu menghitung jarak genetik segala macam itu. Karena begini, dalam sains itu ada aturan bahwa seperti yang diucapkan Marcello Truzzi, seorang sains skeptisisme pada 1978, itu beliau berkata, extraordinary claims require extraordinary proof. Jadi klaim yang luar biasa itu menuntut bukti yang luar biasa. Itu kemudian diulang lagi oleh science communicator Dr. Carl Sagan tahun 1979. Beliau bilang bahwa extraordinary claims require extraordinary evidence. Sama kan, evidence dan proof. Tetap artinya klaim yang luar biasa itu memerlukan juga bukti yang luar biasa. Kemudian seorang penulis dan juga jurnalis, Christopher Hitchens, itu menulis, what can be asserted without evidence can also be dismissed without evidence. Jadi klaim yang tidak disertai bukti itu dapat ditolak tanpa bukti. Jadi klaim Balawi tentang nasabnya itu karena nggak ada buktinya sesuai epistemologi ilmu sejarah dan epistemologi ilmu biologi, itu bisa ditolak, nggak perlu mikir buktinya, saya nggak perlu menghitung. Kemudian lebih awal lagi pada abad 19 itu salah satu mahaguru kimia ya, kimia dan fisika berarti ilmu alam, Pierre Simon Laplace, itu pada tahun 1810
dan diulang lagi 1814, beliau itu bilang begini, the weight of evidence for an extraordinary claim must be proportioned to its strangeness. Jadi bobot pembuktian dari klaim yang luar biasa itu harus proporsional dengan keanehannya. Makin aneh klaimnya, makin berat beban pembuktiannya, begitu loh. Kan banyak dari kita itu dalam ilmu alam tuh awal berpikir aneh karena apa? Dipikir aneh kemudian bisa dibuktikan itu ilmiah. Kan banyak yang seperti itu. Jadi ini sudah aturan ilmiah lama. Itu bisa dibuktikan oleh Balawi sendiri. Apa? Rizik Syihab itu menuntut tes DNA itu kan Rizik tahu prinsip, apalagi dia dokter, bahwa klaim luar biasa itu mengharuskan bukti yang juga luar biasa. Rizik Syihab itu dokter beneran. Kalau Rumail Abbas itu historian nggak jelas itu. Jadi apa yang dicatatkan Rizik itu benar dulu, masalahnya dia nggak konsisten gitu. Jadi bahwa aturan klaim luar biasa itu menuntut pembuktian yang juga luar biasa, itu aturan biasa dalam ilmiah. Semua yang pernah masuk kampus itulah. Maka kelihatan apa Hanif Alatas songongnya di situ. Dia kan MPD, magister pendidikan, tahu prinsip ilmiah seperti itu. Dan bangunan surah wal istifadah itu tidak kebal lah sama aturan ilmiah. Buktinya apa? Bumi datar itu kan dulu surah wal istifadah kan. Begitu bisa dibuktikan salah oleh sains, ya runtuh. Jadi harusnya Rois AM PBNU tahu prinsip ini, ketua umumnya tahu prinsip seperti ini, menteri agama yang juga seorang profesor tahu prinsip seperti ini. Bahkan kalau kita lihat dari ilmuwan Islam saja ya, Hasan Al-Haytami bilang apa? Jadilah kamu musuh apa yang kamu baca. Kalau klaimnya buku nasib ya, kita nggak boleh langsung percaya. Itu Hasan Al-Haytami 10 abad silam itu. Jadi klaimnya Balawi ini yang tanpa disertai bukti historis, bukti primernya bahwa Ubaidillah itu eksis atau tidak, dan pembuktian ilmu biologi bahwa Ubaidillah ini keturunan paternal Nabi Ibrahim bisa dibuktikan atau tidak. Kalau dari sisi historis dan sisi biologis ini tidak ada buktinya, haram kita menerima klaimnya. Kita ingin umat Islam Indonesia ke umat Islam, umat yang ilmiah atau tidak, itu aja. Kalau masalah menteri agama, coba disuruh diminta ngajar filsafat ilmu, kemudian tanyakan tentang nasab Balawi ini. Intronya harus pakai mata kuliah filsafat ilmu. Beban pembuktian itu terletak pada yang mengklaim. Klaim yang luar biasa harus disertai dengan pembuktian luar biasa. Bahkan Christopher Hitchens tadi bilang, klaim yang tidak disertai bukti itu bisa ditolak tanpa perlu bukti. Jadi kita bisa di sini udah cukup, kita nggak perlu repot-repot guna riset. Klaim nasab Balawi itu tidak disertai dengan bukti memadai, dan secara ilmiah, secara nalar yang sehat, kita harus menolaknya. Tidak ada bukti primer yang membuktikan Ubaidillah itu ada. Tidak ada bukti yang membuktikan bahwa klan Balawi ini keturunan paternal Nabi Ibrahim. Jarak genetiknya dengan sesama Bani Adnan terlalu jauh, 14.000 tahun lebih. Jarak genetiknya dengan sesama Bani Ibrahim yang sama haplogrupnya. Dua-duanya dalam kasusnya sama haplogrupnya. Kita tidak perlu menengok apa haplogrupnya Nabi Muhammad, tapi cukup berkonsentrasi pada klaim haplogrup G ini.
jarak genetik Balawi yang haplogrup G dengan minoritas Bani Tamim yang haplogrup G ternyata 14.400 tahun yang lalu. Padahal Sayyid Anan itu cuma berjarak 21 generasi dengan Rasulullah. Kalau 21 generasi katakanlah rata-rata 40 tahun aja, berapa itu? Cuma 840 tahun. Berarti 600 tambah 800 kan berarti 800 kan sekitar abad ketiga sebelum Masehi cuma. Sementara jarak Balawi dengan minoritas Bani Tamim yang haplogrup G itu 14.400 tahun yang lalu atau 12.400 tahun sebelum Masehi. Nggak masuk akal lah. Apalagi dengan Kohanim yang sama-sama haplogrup G-nya. Dan kita bisa lihat bahwa Balawi ini dalam pembuktian biologi, kenapa selalu menghindar menghitung jarak genetik? Di textbook ada, jurnal banyak, konsep star cluster itu udah ada dari publikasi tentang keturunan Genghis Khan tahun 2000. Udah terus jarak genetik itu dari Profesor Kaskorek itu tahun 98 sudah ada. Jadi umur teorinya itu udah, kalau jarak genetik itu udah lama banget. Jarak genetik kan nggak dipakai manusia toh. Semua makhluk hidup bisa dihitung jarak genetiknya kalau berkerabat, karena juga dipakai untuk studi evolusi. Jadi kenapa Balawi ini nggak pernah menghitung jarak genetik? Itu penunjukkan, karena nggak semua yang bodoh kan. Klaim mereka itu bangunan dusta, kemudian didukung Mukibin yang idiot dan tidak mampu menghitung. Karena kalau udah terdoktrin ya memang kualitas intelektualnya itu langsung runtuh. Jeleknya doktrin kan itu. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai umat muslim, apalagi ini masalah kehormatan keluarga Nabi, maka klaim siapapun, gak cuma Balawi, klaim siapapun kalau mengaku keturunan tanpa disertai bukti, padahal metodologi ilmiahnya ada, baik ilmu sejarah atau ilmu biologi, dan ilmu sejarah dan ilmu biologi, ya sudah kita tolak. Seperti kata Christopher Hitchens tadi, yang dikenal sebagai Hitchens ya, what can be asserted without evidence can also be dismissed without evidence gitu. Jadi apa yang diklaim tanpa bukti itu bisa ditolak juga dengan tanpa bukti. Gitu aja. Jadi seperti kalau Mas Rumal Abbas bilang masalah tanggapannya tentang Kiai Marzuki Mustamar, penolakan tanpa bukti yang sahih itu, penafian gitu ya, itu bisa mengarah ke tuduhan ke kadaf gitu ya. Masalahnya bukan itu, bahwa yang diklaim itu tidak disertai bukti yang memadai. Itu standar ilmiah sekarang. Rumal Abbas itu kan lulus tahun abad 21 ini, ya pakai standar ilmiah sekarang. Klaim yang luar biasa itu mengharuskan pembuktian yang luar biasa. Itu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.